Ada tanda-tanda perang akan berhenti dalam waktu dekat. Masihkah efektif Bird of Peace bentukan Trump? Inikah saatnya Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian tersebut? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsur Rizal dan Guru Besar International Relations St. Petersburg State University Bu Kony Rahakundini Bakri. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Deng Ical dulu ya. Deng Ical, BOP ini kan cita-citanya perdamaian. Tapi ketika ketuanya melakukan serangan dan hingga saat ini kayaknya belum ada tanda-tanda kesepakatan dengan Iran. Masihkah BOP ini efektif sejalan dengan cita-citanya? Ya, kalau sebagai organisasi BOP ini mungkin masih bisa efektif. Tetapi sebagai sebuah langkah komunikasi dan campaign itu hampir tidak mungkin efektif. Karena image yang dibangun oleh seorang Trump itu yang kemudian mengambil posisi menyerang Iran, sementara dalam tahap negosiasi yang oleh kalangan tertentu atau kita semuanya itu melihat masih ada peluang untuk bernegosiasi lebih panjang, lebih lama ini. Kemudian yang paling parah ini karena pas di bulan Ramadan kemudian terjadi serangan ke Iran. Nah ini yang menyebabkan dalam konteks citra itu hampir tidak mungkin bisa efektif. Walaupun secara kelembagaan kita mesti sadar bahwa tidak ada lagi organisasi yang lain yang bisa menjadi alternatif selain PBB. Sementara efektivitas PBB juga ini masih diragukan sampai hari ini, terkhusus masalah kedamaian atau kemerdekaan Palestina atau perdamaian di kawasan Gaza. Tapi Anda melihat kita masih relevan nggak posisinya? Apakah kita juga harus mempertimbangkan untuk keluar dari BOP seperti desakan MUI? Iya, pertanyaannya itu juga bisa dibalik. Kalau kita keluar ngapain aja? Jadi sama-sama ada plus minusnya. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa keberadaan kita bisa saja tetap di situ, tetapi fungsinya jangan terlalu berharap banyak, jangan terlalu membuang banyak energi, tetapi kita tetap dalam pusaran diplomasi dan informasi-informasi yang pertama. Ya. Oke, kalau gitu Bu Kony, kalau misalnya kita keluar, pertanyaannya kita terus ngapain? Nah, tapi juga Bu Kony, kalau sekarang kondisinya Amerika Serikat lagi panas dengan Iran, kemudian kita keluar begitu saja dari BOP, akan ada dampak nggak untuk Indonesia? Kita aman-aman aja nggak? Begini, kita balik dulu nih, asalnya dulu apa? Kenapa Indonesia terlibat dalam BOP ya? Pertama kita klarifikasikan mandat kita. Mandat kita tuh jelas untuk defensif ya kan? Terus memastikan bahwa ROE-nya itu defensif dan kemudian memastikan legal review-nya kuat. 3 ini aja udah lemah. Nah, artinya dari awal sudah bilang kita mesti memikirkan tentang exit strategy. Karena kita itu harus keluar dengan cara terhormat. Kebetulan, saya ngomongnya jadi kebetulan nih, terjadilah sekarang serangan terhadap Iran. Dan inilah yang sebenarnya menurut saya menjadi pintu exit door terbaik. Karena gini ya, dalam studi keamanan, label itu tidak menentukan realitas. Boleh aja namanya Board of Peace, tapi de facto dia bisa menjadi Board of War. Begitu ada operasi bersama, begitu ada integrasi komando, begitu ada penggunaan pangkalan untuk strike, maka secara fungsional, sebuah forum damai itu berubah menjadi arsitektur perang. Sekarang kita bicara siapa membernya BOP. Di situ ya negara-negara yang sudah menyediakan pangkalannya ada Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, coba sudah ada. Artinya negara-negara itu sudah terlibat. Jelas ada Israel, udah pasti. Jadi dari situ saja sudah ada 7 negara yang sudah terlibat masuk ke dalam war gitu. Nah, apakah sekarang sudah melalui serangan militer bersama? Mungkin masih baru terpisah. Tapi apakah kemudian komando dan sistem tempur sudah terintegrasi? Mungkin sedang dalam proses terintegrasi. Tapi yang sudah pasti pangkalan negara anggota sudah dipakai untuk operasi ofensif terhadap Iran. Tapi Bu Kony, kalau kita mengambil momentum ini untuk keluar dari BOP, ada dampak nggak buat Indonesia? Sekali lagi gimana? Kalau kita mengambil momentum ini untuk keluar dari BOP seperti standing point ini bukan itu, kita mendingan keluar. Aman nggak tapi posisi kita sebagai negara? Justru aman karena Indonesia bisa kembali kepada jati dirinya. Jati diri Indonesia itu kan dia bebas aktif. Ketika dia masuk ke dalam BOP yang waktu itu masih kita percaya masih Board of Peace ya kan? Saya waktu itu masih lihat kenapa Presiden Putin khawatir nih. Rupanya Presiden Putin khawatir kan, apakah ini betul-betul akan jadi Board of Peace? Ternyata kekhawatirannya terjadi. Ternyata tidak jadi Board of Peace. Maka sekarang kalau kita mengundurkan diri dengan alasan kenapa tidak sesuai dengan yang direncanakan, kita keluar dengan secara terhormat. Karena sekali lagi kita masuk untuk ceasefire, untuk reconstruction issue, untuk humanitarian role, untuk stabilization force. Dengan kita masuk begitu alasan kita masuk belum saja nafas, mungkin 17 triliun belum jalan, saya nggak tahu di jalan atau belum, ya kan? Tapi tiba-tiba terjadi pecah perang ini dengan penggunaan negara-negara terkait
menyerang menggempur Iran itu sudah nggak betul. Oke, Deng Ical, kita sejauh ini sikap kita dari pemerintah baru mendorong deeskalasi, meminta semua menahan diri. Tidak ada kecaman dari pemerintah kita. Apakah Anda melihat kita sebenarnya agak terjebak ketika kita satu organisasi dengan AS dan juga Israel? Kita jadi nggak bisa lebih leluasa? Tidak, sama sekali. Seharusnya board of peace itu tidak menjadi pembatas, tidak menjadi koridor. Bahkan bisa jadi forum itu bisa menjadi forum untuk kongko-kongko dan menegur secara langsung. Nah, saya sependapat dengan Prof. Koni tadi, banyak hal ini bisa menjadi exit tool yang bagus. Tapi dalam sisi tertentu, pemerintah berharap perubahan eskalasi yang begitu cepat ini menjadikan board of peace itu akan terjadi seperti semacam kocok ulang lah. Resizing juga barangkali juga mungkin terjadi, dan mungkin Indonesia menjadi momentum untuk mendapatkan level yang lebih baik, terutama dalam bargaining untuk memasukkan perdamaian di Gaza itu sebagai masalah utama kembali sesuai dengan resolusi 2803. Jadi momentumnya di situ adalah karena ada perubahan atau ada dekadensi citra yang turun dari Presiden Trump ini, maka mungkin saja dengan ini akan ada kekuatan yang lain, terutama melalui perspektif PBB ini, untuk menegur dan mengembalikan board of peace itu dalam posisi untuk melaksanakan 2803, yaitu untuk perdamaian di jalur Gaza. Nah, kalau dalam perdamaian itu hampir semuanya oke. Kita yang kepentingan kita itu adalah memerdekakan Palestina, bisa menggunakan momen ini juga untuk mendorong lebih kuat. Nah, itu yang saya maksud bahwa kita mesti wait and see, sekaligus juga Kementerian Luar Negeri, Menteri Pertahanan ini melakukan komunikasi lebih baik lagi dengan Sekjen PBB, dengan beberapa pihak, sehingga kita menemukan behind the scene yang tidak kelihatan di situ. Karena kita ini belum tahu, rakyat kita belum tahu. Tetapi yang kedua adalah apa yang menjadi catatan komisi kami, itu adalah bagaimana setiap etape, setiap perkembangan aktual ini mesti dijelaskan secara lebih transparan kepada masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu bisa merangsang perkembangan opini yang tidak bagus untuk political domestiknya kita di Indonesia. Dan yang paling parah itu jangan sampai nanti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu berkurang. Kepercayaan terhadap Prabowo itu turun, itu bisa menjadi masalah lebih besar lagi ke depannya. Nah, oke, kalau itu kita juga harus menjaga marwah hubungan internasional kita di dalam negeri. Nah, kemudian juga tapi Bu Koni, kalau kita membaca karakternya dari Trump sendiri, mungkinkah kita akan bisa mundur tanpa ada konsekuensi? Konsekuensi itu ada, tapi kita mesti pikir juga kalau kita mikirkan terlalu terhadap Trump, apa implikasi besar kita gitu. Kita punya implikasi lebih besar daripada Trump. Satu, BOP itu tidak merepresentasikan mayoritas kekuatan global. Jadi dia memang sudah dipersepsi sebagai, like it or not, dia sudah dipersepsi sebagai learning mechanism dari Western society gitu. Itu waktu belum terjadi serangan Iran, ya kan? Nah, waktu itu legitimasi internasional masih diperdebatkan. Sekarang sudah selesai perdebatan, sudah jelas board of peace itu menjadi board of war karena orang-orang Israel sudah terlibat semua. Tadi kalau dibilang mau membebaskan Palestina misalnya kan, atau mau membantu Palestina, lo Palestinanya aja nggak ada di sana, bagaimana? Itu kan sebenarnya alasan pertama kenapa negara-negara besar seperti BRICS ya, Rusia, Cina, Brazil, India itu nggak mau masuk gitu, karena dia melihat loh Palestina aja aktor utamanya nggak ada di sana. Nah, kalau Indonesia memaksakan diri, ini yang menurut saya akan resiko diplomatik Indonesia akan lebih besar. Pertama, ini akan sensitif terhadap persepsi dari politis bebas aktif kita yang ternyata dianggap bergeser. Dan ketika BOP itu dipersepsi sebagai Western learning mechanism, maka citra gerakan memblok kita tergerus. Contoh nih, sekarang kan Perdana Menteri Iran udah nyatakan, mana statement Indonesia anti serangan ini atau pro Irannya, nggak ada kan? Kemudian trust global kepada Global South menurun. Kita adalah pemimpin Global South loh. Ingat ya, Indonesia itu tidak besar. Nah, yang paling akhir, positioning Indonesia itu dipertanyakan, kamu tuh sebenarnya apa gitu. Oke. Artinya menegaskan kembali sikap kita non-blok, kemudian politik bebas aktif itu yang harus ditegaskan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kalau gitu Prof. Koni Rahakundini. Ya, karena itu jati diri bangsa. Oke, baik. Prof. Koni dan Deng Ical, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya.